Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Rifai. Saya kuliah di UIN Suskar Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, jurusan Akuntansi S1, semester 5. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu PPh Badan atau Pajak Penghasilan Badan. Pajak penghasilan badan ini ditujukan pada badan-badan usaha. Subjek pajak badan atau PPh Badan menurut Undang-Undang KUP adalah badan adalah sekumpulan orang yang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Kedua, bentuk usaha tetap suatu tempat usaha atau place of business, yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah, gedung, termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Bentuk usaha tetap juga mencakup orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Berikutnya, subjek pajak badan menurut Undang-Undang PPh. Sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu badan yang dimiliki atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri yang kedua, subjek pajak luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang jalan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia kegiatan melalui bentuk usaha tidak tetap atau BUT di Indonesia atau siap menerima atau memperoleh hasil dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Berikutnya, adapun subjek PPh Badan antara lain, yang pertama PT, personal lainnya, BUMN, BUMD, dan Bundes, firma, persekutuan, organisasi masyarakat, kongsi organisasi sosial, politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya, KIK, yayasan, perkumpulan, dan dana pensiun. Objek pajak PPh Badan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi antar atau menambah kekayaan pajak yang bersangkutan. Pajak PPh Badan terbagi menjadi beberapa, yaitu penghasilan dari badan pekerjaan, biasanya diperoleh melalui hubungan antar karyawan dan pihak pemberi kerja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah gaji, tunjangan, dan lainnya. Yang kedua, penghasilan modal, yaitu
penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal atau kekayaan intelektual. Objek pajak badan menurut Undang-Undang PPH dalam pasal 4 ayat 1 antara lain yang pertama 1. Hasil kegiatan atau penghargaan. Yang kedua, laba usaha, keuntungan penjualan, dan pengalihan harta. Ini selain tanah dan bangunan. Dividen, bunga premium, diskonto dan imbalan jaminan, penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya surplus BI dan penghasilan dari badan usaha syariah, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. Yang terakhir, perbedaan atau selisih kurs mata uang asing. Yang berikutnya, tarif PPh badan. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan yang berikutnya, tarif PPh badan. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan berikutnya, tarif PPh badan. Pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan sebelum tahun 2020 melalui peraturan pemerintah tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk personal terbatas. Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan yang untuk perang antar atau pandemi COVID-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan menjadi undang-undang. Berikutnya itu deductible expense adalah biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurangan pajak, dan biaya ini merupakan biaya yang dapat digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan untuk kurangkan atau penghasilan karena pajak. Prinsip umum jika biaya termasuk deductible expense atau tidak ada 3. Yang pertama, biaya tersebut diberlakukan guna untuk memperoleh penghasilan yang kena pajak. Yang kedua, biaya bukan digunakan untuk pribadi. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha.
Biaya pengurangan ini terjadi menjadi dua menurut Undang-Undang PPh. Adalah biaya yang satu, biaya yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun, dan yang kedua biaya yang memiliki manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Undeductible expense. Tidak semua biaya terkena pengurangan penghasilan bruto. Pengingat penghasilan kena pajak menurut Alarcon, adapun ketentuan tidak dikurangi penghasilan bruto. Yang pertama, pembagian laba pengambilan modal atau uang dan biaya untuk kepentingan pemegang saham dan berhubungan dengannya. Yang kedua, biaya kepentingan pribadi. Yang ketiga, 50% biaya hiburan. Yang keempat, pajak penghasilan. Yang kelima, suap. Yang keenam, benda dan penalti atas pelanggaran undang-undang ke pemerintah. Yang ketujuh, hadiah atau sumbangan. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pembukaan laba rugi atau pembukuan laba rugi. Demikian presentase tentang PPh badan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.